Ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, "Bril, kayak ono cah loro ning neraka kayak kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae. Kon rene. Sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah-noleh ngene. Gusti, lha kowe ngopo kok gojag-gajeg tolah rono nolah-noleh ngiwonengen lho, kula niki ngeten lho. Kula lak mboten tau anu to, mboten tau taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing Maha Baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh, terus Allah oh kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Husnudzon. Nggih, kula husnudzon. Wis nek ngono mlebu swarga kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika saya mendengarkan ceramah atau ungkapan dari Cak Nun atau MH Ainun Najib. Dia pernah bercerita bahwa ada orang yang dimasukkan ke neraka, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia dipanggil. Ketika dia dipanggil, dia ditanya bagaimana kondisi neraka menurutmu, lalu orang itu menjawab sangat buruk. Karena itulah maka orang itu disuruh kembali untuk masuk ke neraka. Ketika dia disuruh masuk ke neraka, dia ini tidak cepat langsung pergi ke neraka, tetapi dia justru malah noleh kanan, noleh kiri, noleh ke belakang. Ketika dia ditanya, kenapa engkau kok tidak cepat pergi ke neraka, malah kau toleh sana, toleh sini, tidak tergesa-gesa? Lalu orang yang masuk neraka itu menjawab, saya berharap terhadap ampunanmu. Dengan begitu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan dia kembali ke neraka, tapi justru malah memasukkannya ke surga. Nah, saya agak berpikir cerita ini benar atau tidak. Sampai kemudian saya mencari rujukannya di dalam sebuah kitab karya para ulama, dan saya menemukan kitab Ihya'u Ulumuddin pada juz 4. Tepatnya kitab yang saya punya ini pada halaman 143. Dalam halaman 143 ini dijelaskan begini, bahwa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna rajulan yadkhulun nara fayamkuthu fiha alfasanatin, bahwa ada seseorang yang masuk neraka itu tinggal sudah di neraka itu alfasanatin, 1000 tahun. Kemudian selama tinggal di neraka 1000 tahun itu, maka orang yang tinggal di neraka itu dia memanggil Allah dengan panggilan ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, menggunakan asma'nya Allah, namanya Allah, ya Hannan, ya Mannan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, idhab fa'tini bi'abdi, pergilah kamu menemui orang yang masuk neraka memanggil namaku, ya Hannan, ya Mannan, kemudian datangkan dia, ambil dia untuk dibawa kepadaku. Kemudian setelah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya kepada laki-laki yang dimasukkan ke neraka yang telah diambil dan sekarang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaifa wajadta makanak, bagaimana engkau menemui tempatmu? Neraka itu bagaimana kondisinya? Bahasa bebasnya begitu, terjemahan bebasnya begitu. Maka dijawab oleh laki-laki itu, syarru makanin, itu adalah tempat sejelek-jeleknya tempat yang paling jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, bawa orang ini ke neraka kembali. Ketika dibawa ke neraka kembali, kemudian orang ini fayamshi wa yaltafitu ila waraihi, kemudian orang ini tidak langsung ke neraka, tetapi dia berjalan, tetapi noleh ke belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila ayyi syai'in taltafitu. Kenapa? Bahasa bebasnya begitu. Kenapa engkau menoleh-noleh? Kemudian laki-laki itu menjawab, aku berharap
bahwa aku tidak akan dikembalikan lagi ke neraka setelah Engkau ya Allah telah mengeluarkan aku dari neraka itu. Aku berharap bahwa Engkau tidak akan mengembalikanku ke neraka kembali setelah Engkau mengeluarkannya dari neraka. Wahai sahabatku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat pada waktu itu, bawa dia orang ini ke surga, ilal jannah, di surga. Ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu begitu besar, bahwa kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu begitu besar. Itulah sebabnya maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menjelaskan dalam bab ar-roja wal khauf, harapan dan takut. Dan dua ini menurut Imam Al-Ghazali adalah termasuk makomnya orang yang mencapai jalan untuk menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kondisinya orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam tasawuf ada istilah makom, ada istilah hal. Makom itu adalah idza sabata wa aqama, sifat yang telah apabila menetap maka itu namanya makom. Tapi jika dia hal atau ahwal, itu adalah sesuatu sifat yang dia sering berubah. Idza kana aridon, sesuatu yang datang baru datang, sari az-zawal, tapi dia cepat hilangnya. Karena itu roja dan khauf itu harus seimbang dalam kehidupan manusia. Karena roja dan khauf, ada harapan, ada ketakutan. Harapan dan takut itu adalah sesuatu yang membuat manusia itu bahagia dan senang. Karena ada roja dan khauf, ada optimisme sekaligus ada rasa takut, tapi optimisme harus seimbang ini. Karena kalau tidak seimbang nanti bisa bahaya. Takut terus maka kehidupannya itu akan diselimuti dengan rasa takut. Tapi optimisme terus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia teledor dalam menjalankan ibadah. Karena itu roja dan khauf ini harus seimbang pada diri manusia. Roja itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Wahai sahabatku, bukan sesuatu yang pasti. Imam Al-Ghazali misalnya menggambarkan sesuatu yang pasti itu misalnya begini. Arju tulu asyamsi waqtat tulu. Aku berharap terbitnya matahari pada waktu terbit. Itu kan sudah pasti, dia akan terbit. Wa akhafu hurubaha, dan aku takut bahwa dia akan tenggelam. Nah, itu kan pasti. Yang tidak pasti itu misalnya arju nuzulal mator, aku berharap turunnya hujan. Wa akhafum qita'aha, dan aku takut berhentinya hujan itu. Jadi hujan dan berhenti hujan itu adalah sebuah ketidakpastian. Itu namanya ketidakpastian. Jadi harapan itu adalah harapan yang penuh dengan ketidakpastian. Saya ini akan masuk surga atau tidak, itu Allah yang menentukan. Kalau orang mengatakan saya pasti benar, nah itu salah. Karena kita tidak tahu apakah ini benar ataukah ini nanti saya akan masuk surga, apakah saya yang terbaik, itu kan tidak pasti. Makanya kita berharap dan juga kita takut bahwa kita akan menjadi orang yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk optimisme. La taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi na rahmati taglibu ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan kebencianku, mengalahkan marahku. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, hati yang murni, bersih, dia akan masuk ke surga. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum. Hidupku ini lebih bagus bagi kalian, dan matiku pun juga lebih bagus bagi kalian. Artinya hidupnya Rasulullah itu juga bagus, dan meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga bagus. Hadis ini seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, bisa mengajari, bisa memberi pelajaran kepada umat-umatnya, bisa mengajarkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tata cara kehidupan, tata cara hidup, cara beribadah, syariat ada dan lain sebagainya. Dan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal juga bagus juga. Ketika amal ibadah hamba
umat Muhammad itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok di akhirat, ketika dihadapkan begitu, maka kalau bagus Rasulullah memuji Allah, tapi kalau tidak bagus maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memintakan ampun. Itulah harapan kita, adalah harapan supaya manusia itu berharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengharap syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, wahai sahabatku? Yang pertama adalah bahwa kita dalam hidup itu harus optimisme bahwa rahmat Allah itu akan datang kepada kita. Yang kedua, janganlah kita merasa diri kita ini sebagai orang yang paling benar. Nah, ini yang paling penting. Jangan merasa diri kita ini sebagai orang yang paling benar, sebagai orang yang paling bagus. Coba ingat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Andaikan seluruh manusia ini dipanggil oleh Allah untuk masuk ke neraka kecuali satu orang, maka saya berharap bahwa satu orang itu adalah saya. Dan ketika semua orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surga kecuali satu orang, saya sangat takut sekali bahwa satu orang itu adalah saya. Saya ulangi ini dari Umar bin Khattab, yang ini dalam kitab Ihya diceritakan pada halaman 162. Kalau misalnya seluruh orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke neraka kecuali satu orang, maka saya berharap bahwa satu orang yang tidak dipanggil itu adalah saya. Tapi sebaliknya, ketika semua orang dipanggil untuk masuk ke surga semuanya kecuali satu orang ini akan dimasukkan ke neraka, saya sangat takut sekali bahwa satu orang ini adalah saya. Karena itu, wahai sahabatku, cerita dari Cak Nun ini atau MH Ainun Najib ini, ketika saya hubungkan dengan Ar-Roja wal Khauf ini, memang benar bahwa yang pertama, seimbangkanlah antara optimisme dengan rasa takut. Kenapa demikian? Karena optimisme yang terlalu berlebihan, mengharap rahmatnya Allah yang terlalu berlebihan, dia kadang-kala teledor dalam menjalankan agama. Tetapi terlalu takut yang berlebihan menyebabkan dia hidup itu terasa tidak indah. Jadi harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada saat yang sama juga manusia tidak boleh merasa dirinya paling benar dalam beragama, merasa paling benar dalam beribadah. Para ulama mengajarkan barangkali bahwa masalah furu'iyah ini adalah sesuatu yang benar saya lakukan, tapi mungkin saja salah. Yang kau lakukan itu, tapi mungkin saja saya salah, Anda benar. Apalagi dalam bidang fikih itu. Jadi jangan merasa benar. Apalagi kalau hubungannya dengan tafsiran-tafsiran, pemaknaan hadis, tafsiran ayat Al-Quran. Jangan merasa diri paling benar. Apalagi nanti bisa dirujukkan pada zaman sahabat ada yang melakukan, pada zaman tabi'in ada yang melakukan, pada zaman tabi'in ada yang melakukan. Bukankah mereka ini adalah ulama salaf? Karena mereka ulama salaf, sehingga kalau kita mengikuti sebagian dari ulama salaf ini, maka kita termasuk pengikut salaf juga, wahai sahabatku. Dan yang terakhir adalah cerita ini menunjukkan kepada kita untuk selalu banyak mendengarkan, reseptif, menerima informasi, berbagai pengetahuan, supaya hidup kita ini menjadi bijaksana, roja dan khauf. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.